Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Laurentius Asun Pramono, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit St. Carolus. Pada hari ini, kita akan bersama-sama kembali kuliah. Sahabat sehat, diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol sama-sama berbahaya. Tapi apakah keduanya ini saling berhubungan atau tidak? Kita perlu perjelas di sini. Lalu, bagaimana cara supaya sahabat sehat bisa mengatur pola makan dan nutrisi yang baik agar kesehatan tetap terjaga? Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang diabetes dan hipertensi. Apakah saling berhubungan? Mari kita dengar bersama-sama. Jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Kita tahu bahwa secara nasional kita sudah melakukan beberapa kali survei Riskesdas dari Kementerian Kesehatan. Itu mendapatkan data dari 34 provinsi di Indonesia, dan angka ini meningkat dari tahun survei 2013 hingga ke survei yang terakhir tahun 2018. Nah, ini angka-angka ini mengkhawatirkan karena hanya sebagian saja pasien diabetes yang terdiagnosis. Bagaimana yang tidak terdiagnosis? Itu tentu menjadi problem tersendiri yang membuat komplikasi di masa yang akan datang. Diabetes mellitus atau kita kenal dengan nama penyakit kencing manis atau penyakit gula merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam waktu yang lama dalam darah ya, akibat adanya gangguan insulin, baik kerja insulin maupun jumlah insulin atau kedua-duanya. Jadi bisa gangguan kerja, bisa gangguan jumlah atau produksinya, atau bisa juga dua-duanya. Apakah insulin itu? Insulin adalah hormon yang dihasilkan di dalam tubuh kita, yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengatur keseimbangan gula darah di dalam tubuh manusia. Sementara tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyakit yang tidak asing lagi dalam keseharian kita. Di dalam data-data nasional, sebanyak 30-40% pasien Indonesia itu menderita hipertensi. Jadi penduduk Indonesia itu ada 30-40% menderita hipertensi. Menurut ACCAH dan ADA, itu ada definisinya hipertensi. Nah, ini menurut tahun 2017 ya, dan American Heart Association ini, darah tinggi itu dikatakan bila tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 130 dan atau tekanan darah diastoliknya di atas sama dengan 80. Menurut American Diabetes Association atau ADA, targetnya ini lebih lunak nih batasannya. Dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Ya. Target tekanan darah yang wajib dicapai ya dengan obat-obat anti hipertensi menurut ACCAH di bawah 130/80, menurut ADA di bawah 140/90. Ini angka-angka yang teman-teman sahabat sehat perlu ingat-ingat. Berapa angkanya? Apa sih hubungan antara diabetes mellitus dengan hipertensi? Tekanan darah itu dipengaruhi oleh volume cairan di dalam tubuh yang beredar dan menekan ke pembuluh darah perifer. Jadi yang mengatur tekanan darah kita itu ada banyak sekali, ya, termasuk intake dari natrium atau garam, saraf simpatis, lalu sistem ras dan vaskuler. Jadi kelenturan dari pembuluh darah itu, jadi tonus atau kelenturan dari pembuluh darah itu mempengaruhi tekanan darah kita. Termasuk juga volume cairan kita berapa banyak dan pompa jantungnya. Nah, itu yang mempengaruhi tekanan darah. Pada pasien-pasien diabetes mellitus ditemukan peningkatan volume cairan dalam tubuh kita yang beredar dan tekanan pembuluh darah perifer.
sehingga pada akhirnya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, kejadian ini terjadi pada semua pasien diabetes. Artinya, pasien-pasien diabetes itu lebih cenderung untuk memiliki tekanan darah tinggi dibandingkan pasien-pasien yang bukan pasien diabetes mellitus. Jadi, dibandingkan masyarakat secara umum yang bukan diabetes, pasien-pasien diabetes itu memiliki resistensi vaskuler, pembuluh darahnya itu lebih tinggi, dan cairan yang beredar di sirkulasi juga lebih banyak. Akibatnya, tekanan darahnya akan lebih tinggi. Jadi, seorang pasien diabetes wajib diperiksa juga secara berkala tekanan darahnya. Dan seorang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi wajib juga diperiksakan gulanya. Kedua-duanya saling berhubungan. Adapun komplikasi gula darah yang tinggi itu ada banyak, ya, yaitu misalnya stroke, gangguan gigi, ya, periodontitis, gangguan di saraf tepi, kerusakan ginjal, gangguan jantung, ya, penyakit jantung koroner maupun gagal jantung, dan komplikasi ke mata, retinopati, katarak, dan glaukoma. Sementara itu, tekanan darah yang tinggi itu semakin meningkatkan terjadinya komplikasi pada pasien diabetes. Jadi kalau terjadi bersama-sama, diabetes dan hipertensi itu semakin meningkatkan kejadian berbagai penyakit atau komplikasi ini. Apa saja faktor risiko diabetes mellitus? Kita sudah tahu bahwa faktor risiko yang tidak dapat diubah itu usia. Semakin usia bertambah, akan semakin meningkat risiko diabetesnya. Lalu ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Jadi seseorang punya genetik bawaan untuk terjadinya diabetes mellitus jika bapak, ibunya, atau nenek kakeknya menderita diabetes. Lalu adanya kehamilan dengan gula darah yang tinggi. Melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg atau bayi dengan berat badan di bawah 2,5 kg. Itu adalah faktor-faktor risiko yang tidak dapat diubah. Sementara faktor-faktor risiko yang dapat diubah adalah kegemukan. Kita tentu bisa mengurangi berat badan dengan olahraga, kurangnya aktivitas jasmani, kolesterol tinggi, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan diet yang tidak seimbang, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Kita bagaimana cara mencegah diabetes dan hipertensi? Yang pertama, menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua, latihan fisik atau latihan jasmani, ya, aktivitas jasmani. Latihan fisik ini bukan berarti kita bekerja di rumah atau saya sudah jalan dok ke busway atau jalan kaki di kantor saya udah luas dok tempat kerja saya. Itu bukan latihan jasmani yang dimaksud, ya. Atau saya kan di rumah kan ngepel juga atau nyuci piring. Itu bukan latihan jasmani yang dimaksud. Latihan jasmani yang dimaksud adalah berolahraga betul-betul dengan niat olahraga. Ada aturannya, 3-4 kali seminggu itu ada waktunya di mana kita benar-benar berolahraga, lari pagi atau senam atau aerobik yang ditujukan memang untuk tujuan olahraga. Lalu cek kadar gula darah dan tekanan darah secara teratur, dan obat-obatan, ya, ada obat-obatnya sendiri-sendiri masing-masing, obat diabetes maupun obat hipertensi masing-masing. Pola makan pada pasien diabetes mellitus itu sesuai dengan jumlah, jam, ya, jadwal, dan jenis. Ya, jadi jumlah makanan dikonsumsi harus sesuai dengan berat badan yang di pasien masing-masing. Ya, jadi ada berat badan yang disebut berat badan ideal yang perlu dicapai, dan hitungan kalorinya sesuai dengan berat badan ideal. Jumlah makan yang dikonsumsi sesuai dengan konseling gizi, itu jumlah, ya. Jenis itu konsepnya piring model T tadi. Jadi setengah piringnya terdiri dari sayuran dan buah, lalu 1/4 dari makanan yang mengandung biji-biji utuh seperti beras, gandum, dan pasta itu merupakan karbohidrat, dan 1/4 lagi piring berisi protein atau daging-dagingan. Jadwalnya dari 3 kali makan utama dan
2-3 kali makanan seringan atau prinsip porsi yang kecil. 3 porsi yang besar dan 2-3 kali porsi yang kecil. Jadi perhatikan jumlah, jenis, dan jadwal makan. Pasien diabetes yang mengalami hipertensi dapat melakukan pola makan dengan diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Kita bisa baca di berbagai situs apa itu yang dinamakan dengan diet DASH. Tentu diet DASH itu bisa dipakai oleh semua orang, ya, tapi terutama untuk pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Diet DASH juga terbukti memberikan efek baik dalam kontrol gula darah pasien. Jadi diet DASH ini rendah garam, rendah lemak, ya, diatur proteinnya berapa, itu semuanya ada di dalam diet DASH dan juga mengendalikan tensi dan juga gula. Nah, ini adalah panduan diet DASH, ya. Diet DASH ini kita seperti contohnya misalnya ya, kita mengatur pola makan kita, ada porsi untuk sayuran misalnya, ya. Terus sayuran lebih dominan misalnya. Terus makan ada panduan untuk makan buah, ya. Lalu bagaimana minum susunya, yogurt, keju, itu diatur juga, ya. Terus fat free atau low fat milk, ya, jadi rendah lemak atau bebas lemak dari susu, yogurt atau keju. Terus tingkatkan juga misalnya kalsium, ya, kurangi kalori, kolesterol. Terus selalu membaca nutrition fact, ya, jadi data-data nutrisi di dalam makanan yang kita makan, seperti makanan yang siap saji, ya, seperti pizza, seperti makanan-makanan daging, itu juga kita perhatikan. Sumber protein juga kita perhatikan, apa yang baik, misalnya dari lemak, dari ikan-ikan, ya. Terus berapa banyak sih kita boleh makan makanan yang unggas, gitu ya, atau daging-daging berkaki 4, itu diperhatikan semua panduannya di sini, termasuk juga jangan makan yang terlalu banyak garam misalnya, ya. Terus penyedap makanannya seperti apa diatur juga di situ. Jadi bisa kita konsultasikan ke dokter ahli gizi atau nutrisionis atau dietitian, ya. Jangan lupa bila kita memerlukan juga makanan pendamping untuk memenuhi kebutuhan kalori kita, itu juga dipilih yang sesuai dan tidak tinggi protein atau tinggi lemak atau tinggi garam, ya. Tentu semuanya harus dituliskan, ya, dan kita atur bila kita mau mencapai goal dari gula darah yang ideal dan tekanan darah yang ideal. Tadi ingat, tekanan darah itu adalah 130/80, menurut ADA 140/90, di bawah itu, harus di bawah itu. Nah, untuk gula kita punya panduannya, gula darah puasa itu di bawah antara 80 sampai 130, dan gula darah setelah makan itu di bawah 180. Bila kita memeriksakan HbA1c, targetnya di bawah 7%. Nah, ini panduannya, tips untuk mengurangi garam atau natrium, ya. Kita memilih makanan-makanan yang rendah natrium dan garam. Ya, ini beberapa panduannya: sereal, nasi dan pasta, roti, ya, roti. Terus sayuran, ya, ada sayuran, buah, dairy itu produk susu, ya, milk, yogurt, dan lain-lain, kacang-kacangan, dan juga daging-dagingan. Berapa panduannya di sini sudah ada. Diabetes dan hipertensi dapat dikendalikan dan dikontrol menggunakan obat-obat dan pola hidup yang sehat. Jadi teman-teman jangan ragu, sahabat-sahabat sehat jangan ragu untuk kontrol ke dokter untuk memeriksakan gula darahnya dan tekanan darahnya, dan mulai menjalani aktivitas hidup sehat, mengatur pola makan, kalau perlu berkonsultasi dengan dokter gizi, dan mulai mendapat obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, ya.
Semoga bermanfaat Cool Wap kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya.